Halo, selamat datang kembali di channel Onlingge. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah grup idol yang pastinya datang dari Korea Selatan yang saat ini sedang banyak sekali menjadi perbincangan. Bukan cuma di negaranya sendiri, tapi juga di negara manapun. Kayaknya lagi mendunia banget gitu grup idol ini. Oke, bicara soal grup idol satu ini tuh emang gak bakal ada habisnya ya. Terlebih lagi setelah kiprah internasionalnya dengan mengeluarkan beberapa single dalam bahasa Inggris serta kolaborasi dengan beberapa penyanyi dan juga musisi dunia dan mendapatkan banyak sekali penghargaan internasional. Dan baru-baru ini mereka sukses loh memborong 7 award dalam ajang The Fact Music Award 2022. Udah ketebak ya? Oke, siapa lagi kalau bukan BTS? BTS atau juga dikenal sebagai Bangtan Soyeondan atau Bangtan Boys atau Beyond the Scene adalah sebuah grup idol dari Korea Selatan yang terdiri dari 7 member. Grup ini memulai debutnya pada tahun 2013, tetapi sudah mulai berlatih dengan Big Hit Entertainment selama kurang lebih atau beberapa tahun sebelum album pertama mereka dirilis. Setiap member dari BTS dipilih secara khusus untuk melengkapi grup ini yang terdiri dari rapper, kemudian dancer, dan juga pastinya vokalis. Saat ini BTS dikenal dengan basis penggemar yang sangat besar dengan jangkauan global. Masing-masing member BTS awalnya berjuang dengan cara mereka sendiri untuk mencapai tempat di mana mereka berdiri sekarang ini. Dan juga pastinya telah melewati semua rintangan yang menghadang mereka. Setiap membernya memiliki kepribadian dan juga bakat masing-masing yang kemudian membuat BTS menjadi grup idol yang begitu luar biasa. Eksistensi atau keberadaan dari BTS kian hari semakin matang setelah hampir 1 dekade mereka berkarir di dunia musik. Mereka tentu tidak semudah waktu dulu ya saat mereka memulai debut. Usia dari member BTS saat ini berkisar antara umur 26 tahun hingga 30 tahun. Kita kenalan dulu yuk sama satu persatu personilnya. Yang pertama ada Jin. Dia berusia 30 tahun, ulang tahunnya di tanggal 4 Desember tahun 1992. Selanjutnya ada Suga, usianya 29 tahun, yang berulang tahun di tanggal 9 Maret tahun 1993. Selanjutnya ada J-Hope, usianya 28 tahun, dia berulang tahun di tanggal 18 Februari 1994. Kemudian ada RM, berusia 28 tahun, dia berulang tahun di tanggal 12 September tahun 1994. Lanjut ada Jimin, berusia 27 tahun, dia berulang tahun di tanggal 13 Oktober tahun 1995. Ada V, berusia 27 tahun, dia berulang tahun di tanggal 30 Desember 1995. Kemudian yang terakhir ada Jungkook, dia berulang tahun di tanggal 1 September tahun 1997 dan saat ini berusia 25 tahun. Selain usia, tentu saja topik mengenai tinggi badan mereka sering muncul di antara para member. Mereka sesekali sering menggoda mengenai tinggi badan. Dan Jimin adalah member yang paling sering dijadikan korban dalam bercandaan mereka. Dikarenakan Jimin adalah yang termungil di antara para member, meskipun sebenarnya mereka semua dekat satu sama lain. Makin penasaran ya, pengen tahu nih lebih pribadi mengenai member dari BTS masing-masing. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Pertama yang akan kita bahas adalah sang leader dari grup BTS, yaitu Kim Namjoon atau sering dikenal dengan RM. RM adalah sosok yang sangat energik, hangat, dan juga bersemangat. Ia senang membantu orang lain dan senang bereksplorasi mengenai potensi kreatifnya. Ia juga adalah seorang komunikator yang sangat gesit dan juga ekspresif. Ia menggunakan kecerdasan, humor, dan juga penguasaan bahasa mereka untuk membuat cerita yang menarik. RM adalah sosok yang energik, hangat, dan juga bersemangat. Ia senang membantu orang lain dan juga senang bereksplorasi mengenai potensi kreatif yang dimilikinya. Ia juga adalah seorang komunikator yang gesit dan ekspresif. Ia menggunakan kecerdasan,
humor, dan juga penguasaan bahasa untuk membuat cerita yang menarik. RM sangat imajinatif dan juga memiliki sisi artistik yang sangat kuat. Ia tertarik pada seni karena kemampuannya untuk mengekspresikan ide-ide inventif dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman manusia. RM adalah leader BTS yang memainkan peranan besar dalam membantu Big Hit dalam membentuk sebuah grup idol. Salah satu perannya adalah saat salah satu member yaitu Jungkook yang saat itu sedang menjadi trainee di agensi top lainnya, kemudian memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Big Hit setelah ia bertemu RM. Meskipun saat itu, anggaran dari perusahaan masih sangat kecil. RM juga dikenal jenius dengan IQ sebesar 148. Ia juga belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan menonton episode Friends. Ia juga seorang penulis dan juga produser untuk BTS yang telah mengeluarkan album solonya berjudul Mono dan RM. Di awal perjuangan BTS, RM banyak berjuang dengan identitasnya sebagai seorang musisi. Setelah karirnya sebagai rapper underground, ia menerima banyak sekali reaksi dari komunitas karena bergabung dengan BTS. Sementara itu, ia juga menerima banyak kritik dari industri musik Korea bahwa ia tidak sesuai dengan standar ideal untuk sebuah grup idol. Masalah-masalah ini pun menyebabkan banyak gejolak internal baginya. Tetapi melalui musik dan penggemarnya, dia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan di saat yang sama, dia juga meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hingga saat ini, RM tampak jauh lebih nyaman dan bahagia dengan dirinya. Di waktu luang, RM banyak menghabiskan waktu untuk berada di alam, mengendarai sepedanya, dan juga mengunjungi museum seni. Berikut adalah fakta menarik mengenai RM BTS. Meskipun dia adalah leader BTS, RM sebenarnya berada di tengah-tengah grup dari segi usia. Di keluarganya, RM memiliki satu adik perempuan. RM menikmati membaca dan berbelanja online di waktu luangnya, dan terkadang dia hanya nongkrong di studionya, bahkan ketika dia sedang tidak menulis musik. RM memiliki banyak koleksi patung kaos yang dipamerkan di dalam studionya. RM fasih dalam berbahasa Inggris dan pernah belajar di luar negeri, yaitu di New Zealand. Dan dari semua member BTS, RM telah menulis lirik paling banyak untuk lagu-lagu mereka. Salah satu julukannya adalah Dewa Kehancuran, karena dia terus-menerus secara tidak sengaja merusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Keluarga RM memiliki seekor anjing putih bernama Rapmon. Untuk ulang tahunnya di tahun 2018, para penggemarnya atau ARMY mengadopsi seekor koala di kebun binatang Australia Brisbane dan menamainya Koya sesuai dengan karakter BT21-nya. Member selanjutnya adalah Kim Sok Jin atau nama panggilannya adalah Jin. Kim Sok Jin adalah anggota BTS tertua dan secara personality aslinya Jin adalah sosok yang pendiam namun bijaksana. Sebagai seorang introvert, mereka lebih suka bersosialisasi dengan sekelompok kecil teman dekat yang memiliki minat dan koneksi yang sama. Ia cenderung menghargai kecerdasan ketimbang emosi. Jin juga dikenal sebagai worldwide handsome man yang sering melakukan blowing kiss ke arah kamera. Meskipun menjadi yang tertua, Jin adalah salah satu member yang paling gampang takut. Dia juga bisa sangat dramatis ketika dia takut dan itu menjadi hiburan bagi para ARMY-nya. Selain itu, Jin juga salah satu member BTS yang pintar memasak. Selain memiliki bakat bernyanyi, ia pun pandai berakting. Meskipun dia tidak pernah berakting secara formal di dalam K-drama apapun. Namun kita tetap dapat dengan mudah melihat betapa alami kemampuan aktingnya di banyak video musik BTS. Karakternya juga merupakan pusat dari Bangtan Universe yang memiliki alur cerita di MV Group, serta buku The Notes dan juga webtoon Save Me. Jin sebelumnya telah mengungkapkan bahwa alasan dia bergabung dengan BTS adalah untuk membuat keluarganya bangga, terutama ibunya. Ia mengatakan, "Ketika aku masih kecil, ibuku hanya mendengarkan teman-temannya membual tentang putra mereka. Dia hanya mendengarkan tanpa mengatakan apapun. Jadi aku berpikir,
Aku ingin membuat ibuku bangga dengan putranya juga. Dan meskipun Jin bisa tampil percaya diri dengan visualnya, dia masih merasa kurang tentang vokal dan juga dance-nya, di mana dia harus mengembangkan dengan keras selama bertahun-tahun. Jin juga sangat peduli dengan adik-adiknya yang lebih muda di dalam grup BTS. RM, leader BTS, mengatakan bahwa ia menemukan banyak kenyamanan dengan Jin. Contohnya, ketika ia merasa cemas selama wawancara, Jin akan selalu menyemangatinya dan ia juga sering menghabiskan banyak waktu dengan member BTS di luar panggung. Berikut ini adalah fakta menyenangkan mengenai Jin BTS. Ia berasal dari keluarga berada dan memiliki satu kakak laki-laki. Jin masih merasa perlu untuk mempelajari bahasa Inggris. Meskipun Jin pernah belajar di Australia, namun bahasa Inggrisnya masih dirasa kurang baik. Jin juga suka mengkoleksi mainan yang berhubungan dengan Super Mario dan masih suka bermain video game di waktu luangnya. Jin suka dengan olahraga snowboarding dan juga hobi memancing. Ia dan saudaranya memiliki restoran bersama di Seoul. Jin suka menjadi konyol karena dia senang membuat orang lain di sekitarnya bahagia. Jin juga belajar sendiri cara bermain gitar dan bahkan bisa bernyanyi sambil bermain gitar. Dan untuk ulang tahunnya di tahun 2019, Jin menyumbangkan makanan dan barang-barang lainnya ke Pusat Kesejahteraan Hewan. Member selanjutnya adalah Min Yoongi atau dikenal dengan Suga. Suga adalah sosok yang idealis, imajinatif, sensitif, namun penuh kasih. Ia merupakan member BTS tertua kedua dan sering mengurus hal-hal untuk member yang lainnya seperti memasak untuk mereka. Dia dikenal sebagai seorang introvert yang terkadang membuat orang salah percaya bahwa kepribadiannya dingin. Padahal sebenarnya Suga sangat perhatian dan sensitif saat kita mengenalnya lebih dekat. Member lain suka bercanda tentang bagaimana dia lebih suka membantu mereka tanpa ada yang memperhatikan. Dan ketika dia benar-benar bersemangat, sisi konyolnya akan bersinar. Suga terkenal bisa bekerja berjam-jam di dalam studionya yang ia namai Genius Lab. Tetapi ketika dia memiliki waktu luang, dia suka tidur sesering mungkin. Suga juga telah blak-blakan tentang perjuangannya menghadapi atau bangkit dari masa lalunya yang pernah diliputi dengan kecemasan dan juga depresi. Dengan harapan dia dapat membantu orang lain yang mengalami hal yang sama agar bisa lebih terbuka dan juga dapat bangkit. Sebelum bergabung dengan Big Hit Entertainment, Suga adalah seorang rapper underground sama seperti RM. Dan sambil bercanda, dia pernah bercerita kalau ia merasa tertipu untuk bergabung dengan BTS sebab awalnya ia mengira hanya akan menjadi seorang produser. Dia juga berbicara tentang ketidakstabilan keuangannya saat tumbuh dewasa dan bagaimana dia sering pergi tanpa makan dan harus memilih apakah uang sisanya akan dipakai untuk membeli makanan atau untuk pulang naik bis. Suga juga berbicara tentang bagaimana keluarganya menentang keinginannya terhadap musik. Sebagai seorang remaja, hal ini yang kemudian menyebabkan banyak ketegangan di antara mereka. Namun 3 tahun kemudian, pada akhirnya Suga menangis di atas panggung ketika ia bisa melihat keluarganya hadir dalam konser BTS. Suga telah merilis album solo dengan nama panggungnya August D. Selain menjadi member BTS, ia pun turut menulis dan juga memproduksi musik untuk BTS. Dan sebagai seorang produser, Suga juga pernah memenangkan beberapa penghargaan, antara lain penghargaan Hot Trend di Melon Music Awards di tahun 2017 karena bekerja sebagai produser di lagu Wine milik penyanyi Suran. Kemudian Suga juga memproduksi lagu untuk Epic High yang ia idolakan saat tumbuh dewasa berjudul Eternal Sunshine. Selain itu ia juga pernah menjadi seorang produser lagu dari penyanyi IU yang berjudul Eight. Fakta menyenangkan mengenai Suga. Keluarga Suga berjuang secara finansial ketika Suga masih muda dan ia memiliki satu kakak laki-laki. Sebelum pindah ke Seoul, Suga dulu bersekolah di sekolah yang khusus mengajar bahasa Inggris.
tetapi dia masih sangat nervous atau gugup untuk berbicara dalam bahasa itu. Di waktu luangnya, Suga kebanyakan suka tidur, tapi dia juga senang menghabiskan waktu bersama kakak laki-lakinya yang memasak untuknya. Keluarga Suga memiliki anjing jantan bernama Holly yang sering ia manjakan dengan mainan. Suga sebenarnya adalah seseorang yang sangat manis, sabar dan juga perhatian, meskipun pesona panggungnya sering digambarkan sebagai sosok yang tangguh. Nama panggung Suga berasal dari kecintaannya pada bola basket dan merupakan singkatan dari posisi sebelumnya sebagai seorang shooting guard atau SG. Sementara ia menggunakan nama panggung Auguste untuk karya solonya yang merupakan ejaan terbalik dari Suga dan ditambahkan akhiran DT, yaitu kependekan dari Deguton, tempat ia dibesarkan. Suga dapat membuat musik dengan memainkan piano dan dikatakan memiliki nada yang sempurna atau alias nada absolut. Suga sangat suka dengan kopi. Menurutnya, kopi dapat menjadi mood booster untuk memulai hari. Dan untuk ulang tahun Suga pada tahun 2019, ia memberikan sumbangan yang cukup besar kepada Yayasan Kanker Anak Korea dengan atas nama ARMY. Terakhir, istilah Yoongi Marry Me kian viral. Istilah ini dipopulerkan oleh fans garis keras Suga yang sudah terkenal dengan pesonanya. Selanjutnya ada J-Hope atau dengan nama asli Jung Ho Soo. J-Hope adalah sosok yang menghargai kesetiaan dan tradisi dan biasanya menjadikan keluarga dan teman sebagai prioritas utama. J-Hope adalah sosok yang murah hati dengan waktu, tenaga, dan emosi mereka. Ia sering mengambil perhatian orang lain dan menjadi sumber kebahagiaan dari orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, di dalam BTS ia mendapatkan julukan Uri Sunshine. So sweet ya. J-Hope juga cukup dikenal sangat konyol dimanapun dia berada karena dia suka membuat orang lain tertawa dan bersenang-senang. Dan jika Anda melihatnya dalam sebuah wawancara, dia pasti akan memperkenalkan dirinya sebagai "Saya adalah harapan Anda. Anda adalah harapan saya. Saya J-Hope." Dan apabila kita sedang dalam suasana hati yang buruk, yang kita perlukan hanyalah menonton beberapa video J-Hope dan hari-hari kamu akan menjadi 100% lebih baik. Meskipun demikian, ia sering mengambil alih dalam hal latihan menari dan sangat serius dalam menyempurnakan penampilan grup BTS. J-Hope terlihat sedikit mengintimidasi ketika dia dalam mode on dancer teacher. Nah, selain dancing, J-Hope juga dikenal menyukai fashion dan juga suka belanja. Dia nggak takut untuk mencoba gaya yang berbeda dan suka memiliki tas kecil sebagai aksesoris. J-Hope juga sangat peduli dengan teman-teman dan juga keluarganya. Dan bahkan menulis seluruh lagu yang didedikasikan untuk ibunya berjudul Mama. Awalnya, J-Hope tidak tahu caranya bernyanyi rap ketika dia bergabung dengan Big Hit. Lalu, member BTS lainnya membantu melatihnya. Selama berhari-hari awal mereka, J-Hope banyak berjuang dengan berada jauh dari keluarganya, bahkan hampir putus asa dan berkeinginan untuk keluar dari BTS. Sebelum yang lainnya berhasil membujuk J-Hope untuk tidak jadi melakukannya. J-Hope merupakan anggota ketiga BTS yang merilis album solo bertajuk Hope World. Karena ia jauh lebih baru dalam memproduksi musik daripada RM dan Suga, proyek ini memberikan banyak sekali tekanan pada J-Hope. Namun, sangat menyenangkan bagi para penggemar untuk melihat sisi lain dari dirinya melalui penulisan musiknya ini. Dan sepertinya, J-Hope akan terus meningkat di semua bidang musiknya dan semakin percaya diri dalam membantu album BTS. J-Hope ternyata memiliki andil dalam menulis sebagian besar Dionysus dari album BTS Map of the Soul, persona yang dengan cepat menjadi favorit para penggemarnya. Berikut ini adalah fakta mengenai J-Hope BTS. J-Hope dekat dengan kakak perempuannya yang menjalankan perusahaan fashion bernama Mijiwoo. J-Hope juga pernah mengikuti audisi untuk JYP, tapi dia tidak lolos. Dan meskipun ia memiliki posisi sebagai main rapper dalam BTS, J-Hope juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan kadang-kadang ia akan memamerkan keahliannya dalam lagu-lagu BTS.
Keluarga J-Hope memiliki hewan peliharaan anjing Shih Tzu bernama Mikey yang sering dia ajak berfoto saat di rumah. Dan untuk ulang tahunnya di tahun 2019, J-Hope memberikan donasi untuk siswa berpenghasilan rendah di bekas sekolahnya di Gwangju melalui Child Fund Korea. Member selanjutnya adalah Park Jimin. Jimin adalah sosok yang energik dan bersemangat dan sering memiliki banyak hal. Berempati tinggi, cenderung optimis dan berpikiran maju secara intuitif. Jimin juga ambisius, tetapi ambisinya tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, ia akan merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jimin memiliki waktu tersingkat sebagai trainee sebelum BTS debut dan hampir tidak lolos. Dan meskipun dia seorang dancer yang terlatih secara formal, dia tidak memiliki pengalaman bernyanyi dan harus terus berlatih keras selama bertahun-tahun pada vokalnya. Namun sekarang, dia tampak jauh lebih puas dengan keterampilannya dan tidak memiliki masalah untuk mencoba semua nada yang tepat secara langsung. Jimin mungkin salah satu member yang paling penyayang, baik terhadap sesama member dan juga untuk penggemarnya. Di depan kamera, dia dikenal karena performance panggungnya yang sangat kuat. Tetapi di luar panggung, dia sering meragukan dirinya sendiri, seperti yang terlihat dalam film dokumenter mereka, yaitu Burn the Stage. Selain penuh kasih sayang, Jimin juga sangat peduli dengan member lainnya. Apabila salah satu dari mereka marah di atas panggung, Jimin biasanya yang pertama bergegas ke sisi mereka untuk mencoba menghiburnya. Dia selalu tidak pernah mementingkan diri sendiri dan tampaknya terus-menerus menempatkan orang lain di atas kepentingan dirinya. Ketika dia tertawa, dia melakukannya dengan seluruh tubuhnya dan cenderung melemparkan badannya ke siapapun yang ada di dekatnya. Dan ketika dia malu, dia akan memukul pelan siapapun yang paling dekat dengannya. Jimin selalu termotivasi oleh penggemar dan juga ingin berinteraksi dengan mereka. Ia cukup aktif di media sosial. Jimin menjadi salah satu member paling ditunggu kehadirannya di dalam streaming langsung di akun V-Live mereka. Dan baru-baru ini, Jimin lebih banyak membuat musik dan juga menulis lirik. Ia suka jalan-jalan serta berbelanja saat waktu senggang. Berikut ini adalah fakta menarik mengenai Jimin BTS. Jimin memiliki satu adik laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengannya. Dan ia sangat dekat dengan orang tuanya. Jimin benci menyendiri dan lebih suka menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan member BTS lainnya. Dan di waktu luang, Jimin suka membaca buku, komik, dan juga webtoon. Ia juga suka menggambar dan telah memamerkan beberapa gambarnya kepada penggemar atau ARMY di V-Lives-nya. Jimin telah terlatih secara formal di dalam tarian kontemporer dan juga balet jauh sebelum ia bergabung dengan Big Hit. Banyak para ARMY menyebutnya sebagai mochi atau kue beras dan mendapatkan julukan itu karena kualitas imutnya. Lagu Jimin yang berjudul Promise yang dia tulis sendiri memecahkan rekor streaming terbanyak di SoundCloud dalam 24 jam. Dan di tahun 2018, Jimin diam-diam memberikan sumbangan besar ke kota kelahirannya di Busan, yaitu di Kantor Pendidikan Metropolitan Busan. Dan baru terungkap beberapa bulan kemudian di tahun 2019 bahwa ia telah melakukannya. Member selanjutnya adalah Kim Taehyung atau dikenal dengan V. Sama seperti RM, V adalah sosok yang energik, hangat, dan juga bersemangat, serta senang membantu orang lain dan juga mengeksplorasi potensi kreatifnya. Ia juga seorang komunikator yang gesit dan ekspresif yang menggunakan kecerdasan, humor, dan juga penguasaan bahasa mereka untuk membuat cerita yang menarik. V juga memiliki sisi artistik yang kuat. Ia tertarik pada seni karena kemampuannya untuk mengekspresikan ide-ide inventif. V juga dikenal sebagai Taehyung adalah member terakhir BTS. Dia sebenarnya bahkan tidak pernah bermaksud mengikuti audisi untuk Big Hit. Saat itu, ia hanya tengah menemani temannya untuk mengikuti audisi. Tetapi seorang anggota staf meyakininya untuk mencoba juga dan ternyata lolos. V ternyata berasal dari keluarga petani dan ia mengatakan bahwa dia mungkin akan melakukan hal yang sama jika dia
tidak ikut bergabung dengan BTS. Namun, sekalipun saat ini V telah menjadi bintang, ia tetap sangat dekat dengan keluarganya dan sangat menghormati ayahnya. Satu kata untuk menggambarkan V, yaitu unik. Suaranya dengan mudah menonjol dari garis vokal lainnya karena nadanya yang penuh perasaan dan dalam. Ia suka bereksperimen dengan fashion dan memiliki apresiasi yang besar untuk seni juga. Salah satu hobi favoritnya adalah fotografi, dan ia juga mengambil peran dalam drama sejarah Korea berjudul Hwara, The Beginning. V terkenal karena kepribadiannya yang ramah dan sering bercanda bahwa dia bisa berteman dengan siapa saja yang dia temui. Kepribadiannya yang menyenangkan dan juga konyol sering muncul dengan keterlibatan para penggemarnya juga. V memiliki hewan peliharaan Pomeranian bernama Yontan alias Tenny. Meskipun dia sangat hangat dan ramah, V juga merahasiakan sebagian besar kehidupan pribadinya. Inilah sebabnya mengapa tidak banyak diketahui tentang keluarganya atau masa mudanya. Berikut adalah fakta menyenangkan mengenai V BTS. V memiliki satu adik perempuan dan satu adik laki-laki. Ia senang berada di dekat bayi atau anak-anak kecil. V mengatakan bahwa panutannya adalah ayahnya sendiri dan selalu memakai jam tangan pemberian ayahnya. Meskipun hewan peliharaan V tidak tinggal bersamanya, namun dia sering dibawa bersama mereka ke berbagai acara dan pemotretan. V memainkan saksofon selama bertahun-tahun dan juga bisa bermain piano. Setelah memiliki hubungan dekat dengan neneknya, V mengatakan bahwa dia mengambil selera fashion dari neneknya tersebut. Selain fotografi, V juga suka melukis di waktu luangnya. Dan untuk para ARMY tentu udah gak asing dengan istilah borahe. Yang ini ditemukan oleh V sendiri dan digunakan oleh BTS dan ARMY sebagai cara lain untuk mengatakan aku cinta dan percaya kepadamu. Untuk ulang tahun V pada tahun 2018, banyak penggemarnya memberikan sumbangan ke World Wide Fund untuk membantu menyelamatkan harimau yang terancam punah. Terakhir adalah member yang paling bontot, yaitu Jungkook. Jungkook atau JK adalah sosok yang sensitif, peduli, dan penuh kasih, serta sangat peduli dengan pertumbuhan pribadi diri mereka sendiri dan juga orang lain. JK dapat menikmati dengan menghabiskan waktu menjelajahi ide dan nilai-nilainya sendiri. Ia kreatif dan seringkali artistik, dan sering menemukan hal baru untuk mengekspresikan diri. JK adalah anggota BTS termuda, juga dikenal sebagai Golden Maknae karena dia terlihat pandai dalam segala hal. Selain kemampuan vokal dan menarinya, JK juga cukup atletis dan artistik. Awalnya, JK ini meninggalkan kampung halamannya di usia yang sangat muda untuk mengikuti ajang pencarian bakat untuk anak-anak. Dan segera, ia dibina oleh beberapa agensi hiburan. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, dia akhirnya menandatangani kontrak dengan Big Hit setelah terkesan oleh RM. JK juga satu-satunya trainee yang dikirim Big Hit ke Amerika untuk dance training sebelum debut mereka. Dan pada saat grup tersebut melakukan debut, dia baru berusia 15 tahun. Dan sejak dia meninggalkan rumah di usia yang sangat muda tersebut, JK sering mengatakan bahwa member BTS yang lain secara tidak langsung telah membesarkannya dan memiliki dampak yang besar kepada siapa dirinya saat ini. JK juga terkenal dengan produksi videonya yang dirilis dengan nama Golden Closet Films. Ia sangat terpesona dengan kamera. JK suka memfilmkan member lainnya dan mengeditnya di waktu luang. Dan sebagai yang termuda dari grup, JK bisa menjadi sedikit pemalu. Dan meskipun ia telah mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, member lainnya telah membantunya untuk menariknya keluar dari cangkangnya. Berikut adalah fakta menarik mengenai Jungkook BTS. Jungkook atau JK juga Maknae di keluarganya. Ia memiliki satu kakak laki-laki. Dan dia juga mengatakan bahwa ibunya lebih tua dari ayahnya. JK cukup terbuka tentang fakta bahwa ia tidak menyukai sekolah dan juga beberapa mata pelajaran. Selain berbakat dalam bernyanyi dan juga menari, JK sangat menyukai fotografi, videografi, dan juga games.
JK merilis film pendek yang ia buat di saluran YouTube BTS dan memperlihatkan sisi lain para member di balik layar tentang kehidupan sehari-harinya. Anggota BTS lainnya mengklaim bahwa JK mungkin adalah magnet mereka, tetapi dia tidak benar-benar bertindak seperti itu. Sering kurang ajar emang JK ini sama para hyungnya ya. JK ini juga seorang yang sangat atletis. Selain senang berolahraga, JK juga dapat memainkan banyak jenis olahraga dengan baik. Terakhir, untuk ulang tahun JK di tahun 2018, banyak penggemar atau para ARMY yang memberikan donasi ke Korean Kids and Orphanage Outreach Missions. Gimana? Udah cukup terwakili ya informasinya? Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut atau rame nih nanti videonya, bisa kali ya kita lanjut lebih dalam lagi ngulik para member BTS. Untuk yang sekarang cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye now.